Karena siapa yang dapat menjamin akhir kehidupan seseorang? Tidak ada yang bisa menjamin, saudara. Bahkan ada orang yang pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW di akhir kehidupannya su'ul khatimah. Dia berpihak kepada kezaliman. Dia membela Musailam al-Kadzab, orang yang pembohong, pendusta, penipu. Padahal dia diutus ke negeri Mesir untuk melakukan dakwah seorang hafal Quran. Tapi akhir kehidupannya dia membela kezaliman, membela orang yang berdusta, orang yang berbohong. Bahkan dia ikut memerangi khalifah, pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Kalau kita punya jabatan, kita punya kedudukan, gunakan itu untuk mencari ridho Allah. Jangan digunakan untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kezaliman. Karena sudah banyak contoh kasus di dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana akhir kehidupan seorang yang melakukan penyelewengan di dalam jabatannya. Saya perlu menyampaikan hal ini untuk memberikan pelajaran kepada kita. Karena kita semua bakalan mati, termasuk khotib juga akan mati. Tapi kita ingin mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar zarah akan mengidam-idamkan di akhir kehidupannya mendapatkan husnul khotimah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, dimanapun mereka tinggal, saya berkeyakinan penuh, kalau ditanya apakah di akhir kehidupan Anda ingin mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah adalah orang yang meninggal dalam kebaikan, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tanda orang yang husnul khatimah adalah di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mendapatkan kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Atau ketika dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah,
Sering kita mendengar cerita, informasi, bahkan dikirimkan videonya, ada orang yang meninggal ketika sujud. Ada orang yang meninggal ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Ada orang yang meninggal ketika dakwah. Bahkan ketika menyampaikan khutbah Jumat. Meninggal dunia. Secara zahir kita dapat mengatakan orang ini adalah husnul khotimah. Dan saya yakin kalau ditanya apakah Anda ingin meninggal dalam keadaan sul khotimah, jawabannya akan kompak tidak. Tanda orang yang dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan sesat, dia meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah. Maka kita pun juga mendengar informasi, dikirimkan video ada orang meninggal ketika dia melakukan kezaliman, ketika dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa. Nah, kita bermohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, mumpung kita masih hidup, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khotimah di akhir kehidupan. Karena siapa yang dapat menjamin akhir kehidupan seseorang? Tidak ada yang bisa menjamin, saudara. Bahkan ada orang yang pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW di akhir kehidupannya su'ul khatimah. Dia berpihak kepada kezaliman. Dia membela Musailam al-Kadzab, orang yang pembohong, pendusta, penipu. Padahal dia diutus ke negeri Mesir untuk melakukan dakwah seorang hafal Quran. Tapi akhir kehidupannya dia membela kezaliman, membela orang yang berdusta, orang yang berbohong. Bahkan dia ikut memerangi khalifah, pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini ma'ruf. Bahkan ada orang yang dihafal Al-Quran ikut berjihad melawan Romawi. Ketika melihat wanita Romawi yang cantik jelita, rambutnya pirang, matanya biru, terpesona dia, murtad keluar daripada Islam. Naudzubillah min dzalik. Cerita ini ditulis oleh para ulama di berbagai macam kitab. Makanya kita perlu saling ingat mengingatkan. Ketika kita beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, jangan sombong, jangan angkuh. Tumbuhkanlah sikap tawaduk pada diri kita. Karena yang menentukan seorang itu adalah akhir kehidupannya. Sekarang kita bisa sholat berjamaah, melakukan sholat Jumat. Tapi akhir kehidupan kita siapa yang dapat jamin? Oleh karena itu kita perlu mencontoh para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu, para waliullah. Bagaimana dia bersikap ketika hidup. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf surat 12 ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin, dan gabungkan aku bersama orang soleh. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah sebagaimana halnya para nabi, khususnya Nabi Yusuf alaihissalam yang doanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Manfaatkan momentum doa diijabah oleh Allah. Antara azan dan qomat, ketika hujan turun, setelah membaca Al-Quranul Karim, setelah sholat, berdoa kepada Allah. Tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku, keluarga aku dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Rutinkan kita berdoa kepada Allah sebagai ikhtiar kita
agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, dari ayat itu kita mendapatkan pelajaran, bergaulah dengan orang soleh. Jangan jauhi orang soleh, tapi dekati orang soleh, bergaul dengan mereka. Kalau orang soleh itu memiliki ilmu, belajar dengan mereka, menuntut ilmu kepada mereka. Jangan kita jauhi, jangan kita fitnah, jangan kita zolimi. Sudah banyak contoh kasus ketika orang melakukan kezoliman, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak minta maaf kepada orang yang dia zalimi, maka akhir kehidupannya dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Sudah banyak contoh. Yang jelas di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Padahal sudah didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang wajib kita imani. Didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, ditolak Nabi Musa alaihissalam, bahkan dikejar, diburu, dicari kesalahan Nabi Musa alaihissalam. Ingin dibunuh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana akhir kehidupan Fir'aun yang melakukan kezaliman, mati dalam keadaan sesat, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi yang diucapkan tiada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Siapa Tuhan Bani Israel? Kalau dia beriman Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman, dia menyembah patung yang berwujud anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Kalau dia tidak memiliki keimanan, tidak memiliki keberanian, dia menuhankan Fir'aun. Lantas tiada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Tuhan Bani Israel yang mana? Dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah karena dia mengklaim diri sebagai Tuhan, dan Allah abadikan ucapan tersebut. Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kezoliman, puncak kezoliman dari Fir'aun. Dia katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu hati-hatilah kita hidup di dunia. Kalau kita punya jabatan, kita punya kedudukan, gunakan itu untuk mencari ridho Allah. Jangan digunakan untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kezaliman. Karena sudah banyak contoh kasus di dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana akhir kehidupan seorang yang melakukan penyelewengan di dalam jabatannya. Susah matinya, saudara. Saya pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan dalam khutbah kali ini, tidak perlu saya sebutkan dalam mimbar yang mulia ini. Ketika saya berkunjung, kata orang yang beriring dengan saya, yang bersama-sama saya, Ustadz, itu yang terbaring di dalam kamar itu adalah pejabat. Udah berhari-hari, saudara, nggak keluar dari tempat tersebut, dan merasakan dari apa yang pernah dia perbuat, kezoliman yang pernah dilakukan. Dan saya tidak perlu sebut nama pejabat itu, karena kita tidak ingin terjebak pada ghibah, ngomongin orang. Tapi kisahnya perlu kita ketahui, karena dia mengecewakan ulama, mengecewakan Buya Hamka yang telah mengeluarkan fatwa haram umat Islam untuk mengikuti Natal bersama. Dia tekan Buya Hamka, disuruh untuk mencabut fatwa tersebut. Buya nggak mau mencabut fatwa itu. Lebih baik dia keluar dari Majelis Ulama Indonesia untuk menyelamatkan akidah umat. Ariel Sharon melakukan kezaliman, membantai umat Islam, khususnya masyarakat Palestina yang berada di Libanon, tepatnya di kamp pengungsian Sabra Satila. Alhamdulillah saya pernah berkunjung ke sana. Saya berziarah ke makam syuhada di sana. Dia masuk ke Libanon, dia masuk ke kamp pengungsian Sabra Satila.
Bukan dia memberikan bantuan, bukan memberikan sembako. Dia bantai rakyat Gaza, saudara, yang mengungsi di Libanon. Dia bantai rakyat Palestina yang mengungsi di Libanon, di Sabra Satila. Lihat bagaimana kezoliman yang dilakukan. Bagaimana akhir kehidupannya? Dibilang mati tidak, dibilang hidup tidak. Habis badannya. Bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun, lebih kurang 8 tahun. Dibilang mati tidak, dibilang hidup tidak. Kenapa? Karena kezoliman yang dilakukan. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya perlu menyampaikan hal ini untuk memberikan pelajaran kepada kita. Karena kita semua bakalan mati, termasuk khotib juga akan mati. Tapi kita ingin mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ketika seorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu pintu gerbang surga baginya. Allah tampakkan kenikmatan dia walaupun dia akan masuk alam barzah. Maka tidak mengherankan orang soleh, orang yang beriman, orang yang husnul khotimah, ketika dia meninggal tersenyum bagaikan orang ingin tertawa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyak kita berdoa. Yang kedua, bergaul dengan orang soleh. Yang ketiga, lakukanlah amalan unggulan. Apa amalan unggulan itu? Amalan yang lebih dari amalan yang lainnya. Amalan spesial. Dan saya amati yang banyak menyebabkan orang husnul khotimah adalah orang yang banyak bersedekah. Yang banyak menyebabkan orang husnul khotimah adalah orang yang membantu umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering menghadiri takziah. Ketika saya mendapatkan informasi melalui WhatsApp, orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia datang sholat subuh di masjid. Azan dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan dia meninggal di dalam masjid. Meninggal di dalam masjid dalam keadaan berwudu, kakinya sudah dilangkahkan ke masjid. Saya tanya, kubur di mana? Kata keluarga, kubur di Karet Bipak. Karet Bipak kan dekat sini. Saya ketemu keluarganya. Saya tanya, Bapak waktu hidup apa amalan yang khusus dia lakukan? Kalau sholat udah jelas, orang beriman, orang Islam wajib sholat. Apa kata anaknya? Bapak biasa membantu orang yang gak bisa nebus obat. Itu obat kan kalau udah dapat resep dari dokter harus ditebus. Dan harganya macam-macam, saudara. Ada orang gak mampu menebus obat tersebut. Dia datang sama almarhum, maka dibantu, saudara. Oh, saya bilang ini amalan unggulan. Karena gak semua orang bisa melakukan. Ada juga satu kisah yang perlu saya sampaikan untuk menggugah pribadi kita semua. Ada orang yang ketika meninggal dunia dia tersenyum. Kelihatan giginya, sampai yang mandiin juga heran. Tumben-tumbenan saya mandiin jenazah tersenyum. Seakan dia melihat bidadari, seakan dia melihat surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mandikan, dikuburkan jenazahnya, penasaran yang memandikan jenazah. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, tolong aku dapat bermimpi bertemu dengan orang yang saya mandikan tadi. Saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin mendapatkan pelajaran. Allah takdirkan dia bertemu dalam mimpi, ditanya, apa sih amalan kamu? Waktu saya mandiin kamu tersenyum, sampai kelihatan gigi kamu. Kata dia, saya punya kebiasaan setiap hari berinfak. Setiap hari dia berinfak. Dan setiap hari dia berinfak, siapapun yang bertemu dengan dia di awal waktu, maksudnya di pagi hari, mungkin ketika dia ke masjid, keluar dari rumah, orang itulah yang saya berikan infak. Nah, satu ketika hujan lebat, gak ada orang yang bertemu dengannya. Yang ada cuman keledai. Tapi dia punya amalan yang rutin istiqomah dia lakukan, yaitu berinfak setiap hari.
Akhirnya roti dia berikan kepada keledai. Maka Allah perlihatkan, saya kira amalan sholat saya yang menyebabkan saya bisa tersenyum sebagaimana yang kamu katakan. Enggak taunya sedekah roti yang saya berikan kepada keledai itulah yang merupakan amalan unggulan yang spesial dibandingkan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah yang pertama ini saya akhiri, ada lagi satu cerita. Ada seorang diajak umroh. Kata orang ini, saya nggak bisa manasiknya. Udah bapak ikut aja dah, ongkos semua, fasilitas, akomodasi saya yang urus. Karena yang ngajak ini mimpi berapa kali, ajak tuh tetangga kamu untuk umroh. Karena dilihat dari kehidupan tetangganya dia miskin. Kalau hitung-hitungan susah dia berangkat sendiri. Akhirnya diajak tetangganya umroh. Setelah selesai melaksanaan umroh, maka dia akan pulang. Ketika dia akan pulang, kata orang ini, boleh nggak saya sholat di sana? Sholat di dekat makam Ibrahim, dekat Ka'bah, di pelataran tawaf. Boleh. Maka dia sholat, Allahu Akbar. Ketika dia sujud, nggak diangkat-angkat tuh kepala. Yang ngajak udah selesai sholatnya. Sampai dia bertanya-tanya, ini kenapa nih? Kok lama banget sujudnya? Apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa dia nggak mau pulang nih? Ya kira-kira begitulah bahasa kitanya. Sampai dideketin, nggak taunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian diurus, jenazahnya dibawa pulang, kemudian dikubur. Yang ngajak ini punya ilmu, dia ingin mendapatkan pelajaran. Dia datangi keluarganya. Bapak waktu hidup apa amalan unggulannya? Amalan spesialnya apa? Kata keluarganya, bapak setiap hari kasih makan tuh tetangga yang di depan. Artinya apa? Sedekah, infak, bantu umat Nabi Muhammad SAW. Tolong umat Nabi Muhammad SAW. Itu akan menyebabkan seorang husnul khotimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan bisa kita lakukan, bisa kita amalkan. Dan kita bisa istiqomah hingga akhir kehidupan kita. Sampai datang malaikat maut menjemput nyawa kita. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita, tetangga kita semuanya meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan wa kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa yang teman-teman baca di sini yang baru tulisannya itulah Baitul Mal. Apa itu? Nah, inilah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Apa itu inovasinya? Selama ini udah ngebantu kita semua, udah ngebantu zakat, fitrah, malnya semua udah. Santunan sama duafa juga udah, semua udah beres. Tapi sekarang diperbaiki manajemennya ala Rasul gitu loh. Ya, jadi ada Baitul Mal, bukan cuman memikirkan yang singkat, yang to the point, kasih makan selesai. Tapi bagaimana ini memberikan kail kepada lingkungan. Dan ini yang membuat makmur. Ini sebuah percontohan teman-teman. Mari kita support, mari kita dukung. Kenapa? Karena masjid-masjid lain sudah ada beberapa ya yang menjadi contoh. Dan ini menjadi contoh kepada masjid yang lain untuk menjadikan kemarin studi banding. Baitul Mal inilah konsep ala Rasul. Jadi dikelola dengan baik semua zakat, infak, sedekah dari jamaah untuk kemaslahatan umat. Mari kita dukung, kita support. Sebisa kita, yang punya baju ngasih baju, tapi jangan yang bekas dong. Capek baju bekas mulu. Milihin aja udah gatel tangan. Begitulah orang-orang kita sekarang, mau sedekahnya yang jelek. Baju baru kalau mau sedekah. Ya, begitu juga keuangan. Jangan cuma sisa-sisa doang, tapi sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.